Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya siswa-siswi hebat semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Kancil lari tidak terkejar, rusa lari sambil berputar. Sekarang kita mulai belajar supaya jadi anak yang pintar. Luar biasa ya semangatnya. Biar tambah semangat, yuk sama-sama kita sebutkan yel-yel kita. 1, 2, 3. Sejarah itu asik, sejarah itu menyenangkan, saya suka sejarah. Luar biasa. Pokoknya pada pagi hari ini kalian luar biasa ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita kan sudah membahas mengenai materi diakronik dan juga sinkronik. Maka, pada materi kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai, ada yang tahu mengenai apa? Yap, betul, penelitian sejarah. Apakah pernah terpikir oleh kalian, bagaimana sih para ahli dapat membuktikan suatu peristiwa sejarah? Bahkan kejadian sejarah ini telah terjadi sejak puluhan, ratusan hingga ribuan tahun yang lalu. Padahal mereka juga kan belum ada pada saat itu. Gimana nih? Ada yang tahu? Jadi dalam pembelajaran sejarah kita membutuhkan suatu metode yang bernama penelitian sejarah, di mana para ahli akan melakukan penelitian untuk membuktikan suatu kejadian ataupun peristiwa yang menggunakan langkah-langkah yang telah ditetapkan sebelumnya. Maka dari itu, siapkan dulu alat tulis kalian karena kita akan segera menuju ke pembahasannya. Oke, let's go. Yang pertama, apa itu penelitian sejarah? Coba kalian perhatikan terlebih dahulu gambar berikut ini. Ternyata, sama seperti kajian ilmu yang lain, sejarah juga mempunyai objek penelitian loh. Dan yang menjadi objek penelitian sejarah ini berupa peninggalan-peninggalan seperti artefak, fosil, bangunan, hingga peristiwa-peristiwa penting yang pernah terjadi di masa lampau. Sedangkan cara yang dilakukan untuk melakukan penelitian sejarah disebut sebagai metode sejarah. Menurut Louis Goldstack, metode sejarah adalah suatu kegiatan untuk mengumpulkan, menguji, dan juga menganalisa data yang diperoleh dari peninggalan-peninggalan masa lalu. Kemudian, peninggalan tersebut direkonstruksikan berdasarkan data yang diperoleh sehingga menghasilkan sebuah bukti sejarah. Jadi, dapat disimpulkan kalau penelitian sejarah merupakan proses yang kompleks karena menyangkut eksistensi seperti nilai, moral agama, dan juga kebudayaan dari suatu bangsa dan juga manusia pada masa lampau, masa kini, dan juga masa yang akan datang. Selain itu, penelitian sejarah juga harus dilakukan melalui tahapan ataupun langkah-langkah yang sudah ditetapkan. Dan untuk melakukan penelitian sejarah, menurut Kunto Wijoyo, maka peneliti harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan topik. Kedua, pengumpulan data atau heuristik. Ketiga, kritik sumber atau verifikasi. Keempat, penafsiran sejarah atau interpretasi. Dan yang terakhir yaitu penulisan sejarah atau historiografi. Langkah-langkah penelitian sejarah ini bisa disebut juga dengan proses metodologis sejarah, yaitu langkah-langkah atau proses yang digunakan dalam mencari dan juga menemukan jalan menuju kebenaran sejarah. Ternyata sejarah juga hampir sama loh seperti kajian dalam ilmu penelitian lainnya. Karena dalam penelitian sejarah juga bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti 5W dan juga 1H. Ada yang tahu 5W 1H itu apa? Jadi 5W 1H ini sama seperti pertanyaan tentang apa atau what, kapan atau when, di mana atau where, siapa atau who. Sampai sini apakah ada yang kurang jelas? Jika sudah jelas, yuk kita lanjut lagi ke pembahasannya. Yang pertama kita akan membahas mengenai heuristik. Heuristik adalah langkah pertama di dalam penelitian sejarah.
Namun, sebelum melangkah ke tindakan heuristik ini, peneliti harus terlebih dahulu sudah mengetahui topik ataupun tema yang akan ia teliti. Dan dalam melakukan penelitian topik, biasanya peneliti akan memilih berdasarkan dua pertimbangan, yaitu kedekatan emosional dan juga kedekatan intelektual. Pak, apa sih yang dimaksud kedekatan emosional dan juga kedekatan intelektual? Nah, Pak jelasin sedikit nih. Jadi, kedekatan emosional adalah hubungan pribadi antara peneliti dengan objek yang akan ia teliti. Misalnya nih, seorang peneliti yang lahir dan juga tinggal di Jakarta tentu akan lebih bagus jika menulis sejarah tentang kota Jakarta. Sedangkan kemampuan intelektual adalah tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh seorang peneliti terhadap objek yang akan ia teliti. Misalnya seorang ahli sejarah tentang sosial ekonomi tentunya tidak akan mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang perkembangan tanaman. Jadi, sebuah penelitian harus dilakukan oleh orang yang benar-benar ahli dalam bidangnya. Sampai sini paham kan? Nah, jika kita sudah menentukan topik, maka langkah selanjutnya kita menuju ke heuristik. Lalu apa sih itu heuristik? Jadi, heuristik atau pengumpulan sumber berasal dari bahasa Yunani yaitu heuriken, yang berarti menemukan. Heuristik juga dapat berarti kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan juga menghimpun jejak-jejak masa lalu berupa sumber-sumber sejarah. Sedangkan cara untuk memperoleh sumber-sumber sejarah dibagi lagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan juga sumber sekunder. Apa sih yang dimaksud sumber primer? Jadi, sumber primer adalah sumber yang datang langsung dari sumber pertama. Sumber primer dapat berupa keterangan langsung dari pelaku ataupun saksi sejarah seperti dokumen, laporan, catatan, foto, benda peninggalan, film, dan juga artefak. Sedangkan sumber sekunder yaitu informasi yang diperoleh dari pihak kedua seperti buku, koran, majalah, ensiklopedia, tinjauan penelitian, referensi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu verifikasi. Setelah kita berhasil menentukan topik dan juga terkumpulnya sumber-sumber sejarah, jadi setiap sumber harus diuji keaslian atau keabsahannya karena setiap sumber dapat saja dipengaruhi oleh prasangka, keadaan politik, kondisi ekonomi, iklim, dan lain-lain. Tujuan dari verifikasi ini adalah untuk memilah mengenai hubungan antara data yang diperoleh demi mendapatkan data yang relevan. Dalam tahap ini, kritik sumber atau verifikasi dibagi lagi menjadi dua, yaitu kritik eksternal dan juga kritik internal. Kemudian yang ketiga yaitu interpretasi. Pada tahap ini, peneliti melakukan penafsiran makna atas sumber sejarah yang berhasil ia kritik pada tahap-tahap sebelumnya. Dan pada tahap ini, peneliti harus bersikap objektif karena peristiwa sejarah yang disampaikan harus menghasilkan sejarah yang benar ataupun mendekati kebenarannya. Ada dua cara untuk melakukan tahap interpretasi ini, yaitu dengan cara menganalisis atau menguraikan, dan yang kedua yaitu sintetis atau menyatukan. Kemudian yang keempat yaitu historiografi. Historiografi atau penulisan sejarah menjadi akhir dari tahapan dari metode penelitian sejarah. Dalam tahap historiografi, kemampuan peneliti atas teori dan juga metodologi yang telah ia gunakan akan berpengaruh besar terhadap penulisan yang ia hasilkan. Karena peneliti tidak hanya menuliskan laporan semata, namun juga harus bekerja keras untuk memahami sejarah dari hasil pemikirannya. Berikut ini adalah contoh dari penelitian sejarah yang menggunakan metode penelitian sejarah. Nah, untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi kali ini, maka Pak akan kasih tugas individu ya. Namun, sebelum itu apakah ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Jika sudah, berikut ini adalah soalnya. Carilah contoh sejarah baik lokal maupun internasional berdasarkan konsep penelitian sejarah yang didapat dari berbagai sumber, boleh dari internet ataupun buku-buku sejarah di perpustakaan ya. Mungkin cukup sampai di sini dulu ya pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat ya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Salam jas merah.
living life every day.